Siaga tempur, Panglima TNI kirim pasukan elit ke Papua sikat teroris KKB, Jenderal Dudung turun langsung. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Kasat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman turun langsung bertemu prajurit yang akan berangkat ke Papua untuk meyakinkan seluruh pihak bahwa mereka siap menjalankan tugas di daerah operasi. Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Kadis Penat, Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan, Kasat selaku pembina kekuatan TNI AD ingin memastikan pasukannya sudah siap, baik dari latihan-latihan, dan perlengkapan yang akan mereka gunakan selama bertugas di Papua. Kegiatan Bapak Kasat melihat batalion-batalion yang akan berangkat operasi ke Papua, itu dalam rangka mengecek kesiapan, ujarnya dilansir Antara, Jumat, 12 Mei 2023. Ini yang mengirim dari Panglima TNI untuk melaksanakan tugas operasi, tetapi Bapak Kasat selaku pembina kekuatan Angkatan Darat ini meyakinkan pasukannya sudah siap, baik secara latihannya kemudian perlengkapan-perlengkapan yang akan digunakan sudah terlengkapi, dan mereka diyakinkan siap untuk diberangkatkan, sambung Brigjen Hamim. Dia menambahkan, pengecekan ke markas satuan-satuan tempur TNI AD itu juga sengaja dilakukan oleh Kasat untuk evaluasi secara langsung. Kasat ingin meyakinkan pasukan yang akan berangkat benar-benar siap, termasuk juga evaluasi apa yang sudah terjadi supaya itu tidak terjadi lagi, kata Kadis Penat. Kepala Staf TNI AD bersama Wakil Kasat Letjen TNI Agus Subianto beserta jajarannya dari Kostrad dan pejabat utama Mabes TNI AD sejak bulan lalu berkeliling ke markas-markas satuan untuk memeriksa kesiapan prajurit yang akan diberangkatkan ke Papua. Satuan yang ditemui langsung oleh pejabat TNI AD itu, diantaranya Batalion Infanteri Raider 300 Brajawijaya di Cianjur, Jawa Barat, kemudian Batalion Infanteri Para Raider 433 Julusiri di Maros, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, Batalion Infanteri 726 Tamalatea di Bone, Sulawesi Selatan, Batalion Infanteri Para Raider 330 Tridharma di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, dan Batalion Infanteri Raider 310 Kidang Kencana. Dudung, dalam tiap kunjungannya mengecek kesiapan pasukan, menginstruksikan para prajurit agar terus waspada, dan tidak melanggar aturan. Kasat juga berpesan kepada mereka untuk menyempatkan diri berdoa demi kelancaran dan keberhasilan tugas. Kepala Staf TNI AD saat meninjau latihan pratugas di Desa Cibokor, Cibeber, Cianjur, Jawa Barat, Kamis 11 Mei, juga menyampaikan instruksi yang sama kepada prajurit Yonif Raider 300 Brajawijaya dan Yonif 310 Kidang Kencana, yang berpartisipasi dalam latihan. Dia juga memerintahkan prajurit yang ditugaskan ke Papua untuk selalu hadir meringankan beban rakyat. Bantulah masyarakat yang selama ini merasa terintimidasi, agar dapat hidup dengan tenang, aman, dan sejahtera. Niatkan dengan tulus dan ikhlas bahwa penugasan ini adalah untuk membantu kesulitan masyarakat Papua, serta menyejahterakan mereka, kata Jenderal Dudung. Pemberangkatan sejumlah pasukan ke Papua bertujuan untuk menggantikan prajurit yang telah bertugas selama 9 bulan atau lebih di bumi Cendrawasih. Penugasan itu merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait rotasi pasukan di Papua. Sebelumnya di Istana Wakil Presiden, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan status siaga tempur bagi prajurit TNI di tanah Papua bukanlah pelaksanaan operasi militer. Siaga tempur, ditekankan lagi, kan selama ini kita sampaikan operasi teritorial, operasi komunikasi sosial, karena masyarakatnya di situ kerawanannya tidak tinggi, tapi khusus daerah-daerah tertentu yang kerawanan tinggi, ya kita tekankan lagi kepada mereka untuk siaga tempur, kata Yudo, Rabu 26 April 2023. Panglima TNI mengumumkan siaga tempur pada 18 April 2023 di daerah-daerah di Papua yang dinilai rawan teror dan serangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, atau kelompok separatis teroris. Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit, kata dia dilansir dari Antara. Ia mengatakan siaga tempur perlu untuk memperkuat naluri bertempur para prajurit apalagi jika mereka diserang oleh KKB. Itu kan bukan operasi militer, siaga tempur. Siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI ini kan harus selalu siaga pasukan itu, tambah Yudo.
Dengan status siaga tempur, dia melanjutkan, bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif. Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi, tutur Yudo. Itu kan penekanan, bukan operasi militer, jadi jangan dipelesetkan itu operasi militer, bukan belum operasi militer. Siaga tempur itu untuk menumbuhkan naluri militer pada para prajurit, kata dia dilansir dari Antara. Ia mengatakan siaga tempur perlu untuk memperkuat naluri bertempur para prajurit apalagi jika mereka diserang oleh KKB. Itu kan bukan operasi militer, siaga tempur. Siaga tempur itu kan untuk pasukan kita sendiri supaya siaga sewaktu-waktu diserang. TNI ini kan harus selalu siaga pasukan itu, tambah Yudo. Dengan status siaga tempur, dia melanjutkan, bukan berarti prajurit TNI akan bertindak ofensif. Bukan ofensif, kita tetap defensif, tapi mereka harus siap karena memang di daerah yang kerawanannya tinggi sehingga harus siaga tempur tadi, tutur Yudo.